pagi anak-anak, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk melakukan proses belajar mengajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu 2 submateri yang belum kita bahas pada minggu lalu, ada baiknya kita singgung sedikit tentang pelajaran minggu lalu, yaitu tentang hakikat fisika dan ruang lingkup fisika. Di ruang lingkup fisika ini terdiri atas 4, yaitu mekanika klasik, termodinamika, elektromagnetisme, dan satu lagi mekanika kuantum. Selanjutnya kita akan membahas 2 materi yang belum kita bahas minggu lalu. Yang pertama itu adalah metode ilmiah dan yang kedua adalah keselamatan kerja di laboratorium. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah menerapkan metode ilmiah dalam penelitian fisika. Yang kedua, memahami prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Metode ilmiah. Pada materi metode ilmiah ini terdapat 4 submateri yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita bahas adalah merencanakan penelitian ilmiah dalam bidang fisika. Nah, di dalam merencanakan penelitian ilmiah dalam bidang fisika ini, kita harus tahu dulu apa yang akan kita lakukan untuk merencanakan penelitian ini. Yang pertama itu adalah merumuskan tujuan penelitiannya. Adanya tujuan penelitian ini untuk membatasi cakupan penelitian. Tujuan berupa pertanyaan apa yang ingin dilakukan dan ingin didapatkan. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan penelitian menentukan percepatan gravitasi dengan bandul sederhana. Maka tujuan yang dapat kita batasi itu adalah untuk mendapatkan besar percepatan gravitasi melalui perhitungan periode ayunan bandul. B. Menetapkan bentuk penelitian. Bentuk penelitian di dalam bidang fisika ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah eksperimen, kedua survei, ketiga tinjauan pustaka, keempat rancang bangun, dan kelima adalah bahasan teoritis. C. Menetapkan variabel penelitian. Di dalam suatu penelitian, ada besaran-besaran atau faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian akan kita peroleh. Nah, besaran-besaran itu disebut variabel. Secara umum, dalam kegiatan fisika ada 2 jenis variabel yang digunakan, yaitu yang pertama variabel bebas dan yang kedua adalah variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang sedang diteliti dan besarnya berubah bergantung pada variabel bebasnya. D. Menyusun hipotesis. Setelah hal-hal berhubungan dengan masalah dirumuskan terkumpul, maka kita harus menyusun dugaan-dugaan yang bersifat ilmiah. Dugaan-dugaan inilah yang disebut hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti, sehingga kebenarannya harus diuji secara empiris. Untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang dibuat, perlu dilakukan langkah pembuktian, yaitu dengan melakukan penelitian. Nah, kalian bisa melihat contoh hipotesis dari rumusan beberapa masalah pada halaman 15. Kemudian E. Menetapkan instrumen yang digunakan. Pastikan bahwa semua alat dan bahan yang akan digunakan telah tersedia dan disiapkan. Untuk memastikannya, maka kalian harus membuat tabel peralatan yang akan kita gunakan. Jika semua alat dan bahan telah tersedia, maka kita segera melakukan penelitian. Kemudian yang kita bahas itu adalah menentukan prosedur kerja dan cara mengumpulkan data. Prosedur kerja, suatu penelitian merupakan uraian langkah kerja yang akan dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data adalah merupakan langkah penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya
data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. G. Menetapkan cara memperoleh data. Dalam menetapkan cara memperoleh data, pertama, pahami besaran-besaran yang harus diamati. Kemudian, tentukan caranya untuk memperoleh data tersebut. H. Menetapkan cara menganalisis data. Hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan dalam penelitian itu disebut data. Pada akhir penelitian, perlu menganalisis data untuk mendapatkan suatu pola tertentu dari kumpulan data tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu melaksanakan penelitian ilmiah. Di dalam melaksanakan penelitian ilmiah ini, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan selama melakukan kegiatan penelitian, yaitu A. Mengidentifikasi masalah, B. Mengidentifikasi metode penelitian, C. Menyiapkan peralatan, D. Proses pengambilan data, E. Mengelola data sesuai dengan jenis dan keperluannya, F. Menganalisis data, G. Menyimpulkan hasil penelitian, dan H. Merekomendasikan tindak lanjut hasil penelitian. Kita akan bahas submateri yang ketiga, yaitu mengomunikasikan hasil penelitian ilmiah. Mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah ini dilakukan ada beberapa cara, yaitu yang pertama, mendiskusikan dengan teman, mempresentasikannya dalam kegiatan seminar, dan menerbitkannya dalam majalah ilmiah. Dan yang keempat adalah bersifat dan berperilakulah secara ilmiah. Sekarang kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium ini terdapat dua submateri. Yang pertama adalah tata tertib laboratorium. Tata tertib laboratorium mengatur segala hal yang perlu Kita sekarang masuk ke materi yang keempat, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium ini memiliki dua submateri. Yang pertama adalah tata tertib laboratorium. Tata tertib laboratorium mengatur segala hal yang perlu diperhatikan selama berada di laboratorium. Tata tertib ini berguna agar tidak terjadi kesalahan atau kerusakan alat selama kegiatan praktikum berlangsung. Nah, ada beberapa tata tertib laboratorium yang wajib kalian ketahui. Kalian bisa lihat di halaman 21, di situ ada poin-poin dari A sampai O. Sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu adalah alat-alat keselamatan kerja di laboratorium. Macam-macam alat keselamatan kerja di laboratorium adalah yang pertama, pemadam kebakaran, kedua eye washer, yang ketiga kotak P3K, keempat jas laboratorium, kelima peralatan pembersih, keenam obat-obatan, ketujuh kapas, kedelapan pancuran air, dan yang kesembilan adalah plester pembalut. Dari materi yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, metode ilmiah adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu penelitian yang memiliki beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap mengkomunikasikan. Yang kedua adalah keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium ini merupakan prosedur keselamatan yang menyangkut keselamatan orang yang melakukan kegiatan di dalam suatu laboratorium. Baiklah anak-anak, sampai sini dulu materi pembelajaran kita. Minggu depan kita akan membahas bab 2 tentang pengukuran dan besaran. Ingat, tetap jaga kesehatan dan rajin mengulang-ulang pelajaran. Selamat pagi.